warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak diragukan lagi bagi setiap orang-orang yang beriman bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan tujuan yang paling mulia Allah ciptakan kita semua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan masing-masing kita beribadah dengan cara masing-masing. Karena rahmat dan karunia-Nya Allah utus Nabi kita Muhammad SAW untuk menjelaskan apa-apa yang menyebabkan ibadah seorang hamba menjadi amal soleh yang diterima dan bermanfaat, dan menjelaskan pula apa-apa yang menyebabkan amalan sang hamba tidak diterima dan menimbulkan penyesalan bagi pelakunya di yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Maka siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beragama dengan agama yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya, memahami dan mengamalkan Islam sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat memahami dan mengamalkannya, maka siapa yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana tadi disebutkan, sungguh orang tersebut termasuk orang yang berbahagia. Maka tema kita dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah keutamaan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita berpegang dengan agama Islam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya. Kita berpegang dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, dari Al-Hadits yang dipahami sebagaimana mestinya. Kita berpegang teguh dengan sunnah, maksudnya adalah kita berpegang teguh dengan petunjuk yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait agama yang Allah amanahkan kepada beliau. Maka siapa yang berpegang teguh dengan sunnah dalam artian dia berislam sebagaimana Islam yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dengannya, Islam yang bersih dan campuran-campuran kesyirikan, kemunafikan, dan penyimpangan-penyimpangan, maka ia sungguh telah berada di dalam agama yang akan membahagiakan dirinya dunia maupun di akhirat kelak. Lalu apa keutamaan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para ahli ilmu, para ulama menjelaskan bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud beragama dengan agama Islam yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dengannya, sungguh banyak berpegang teguh, sungguh banyak keutamaan ketika berpegang teguh dengan sunnah dengan maksud semisal itu. Kenapa yang dimaksud berpegang teguh dengan sunnah
kita tekankan di sini adalah berpegang teguh dengan ajaran Islam yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya. Sebab ada sebagian kita berpegang teguh dengan sunnah dengan maksud amalan-amalan yang dianjurkan. Dia berpuasa Senin Kamis, tapi sholat fardu tidak. Atau dia sholat 5 waktu berjamaah, tertib, tidak pernah terlambat. Namun sayang, ketika ia berdoa, tidak berdoa kepada Allah. Dia meminta kepada selain Allah. Dia meminta kesembuhan dari sakitnya kepada selain Allah. Dia meminta kemuliaan di hadapan makhluk kepada jin atau tokoh-tokoh gaib yang diyakini memiliki karomah-karomah ini dan ini. Jadi ini perlu ditegaskan kembali, maksud berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dalam pembahasan ini adalah berpegang teguh dengan agama Islam yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya, baik terkait dengan perkara i'tiqadah, keyakinan-keyakinan maupun amaliyah. Banyak di kalangan kita sebagaimana disebutkan, dia sholat namun dia menyekutukan Allah. Dia puasa Senin Kemis namun ia tinggalkan sholat. Atau banyak juga kaum wanita rajin puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, 3 hari yang bulan tanggal 13, 14, 15 itu. Namun sayang enggan menutup aurat di hadapan yang bukan mahramnya, bahkan mengumbar auratnya. Padahal wanita-wanita yang mengaku sebagai muslimah, ia berpakaian namun tidak sesuai tuntunan agama, ini masih terkena ancaman sebagai wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maka hendaklah kita ingatkan istri kita, anak putri kita, tetangga-tetangga kita. Doakan mereka agar mendapatkan kemudahan untuk mengamalkan perkara yang diperintah oleh agama ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan ajaran Islam yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya, yang pertama adalah selamat. Siapa yang berpegang teguh dengan ajaran Islam yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya, Islam yang bersih dari syirik, Islam yang bersih dari kemunafikan, Islam yang bersih dari penyimpangan-penyimpangan, maka siapa berpegang teguh dengan Islam semisal ini, dia adalah selamat. Selamat ucapannya, selamat keyakinannya, selamat amalannya. Jadi dalam semua urusannya dia akan mendapatkan keselamatan. Kalau kita, siapapun kita berpegang teguh dengan ajaran Islam yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semua dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat ke-63. Menjelang penutup ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Yang terjemahannya, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi, yang mendurhakai perintahnya, takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Jadi Allah memperingatkan hamba-hambanya, kita semua, hendaklah orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Allah, perintah Rasulnya, hendaklah ia takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang ayat ini dalam kitab tafsirnya.
Beliau mengatakan wa qauluhu, dan firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintahnya, ai an amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sabilihi wa huwa wa minhaji wa tariqatihi wa sunnatihi wa syariatihi. Yaitu perintah Rasulullah SAW, jalannya, manhajnya, metodenya, sunnahnya, dan syariatnya. Maksudnya adalah perintah Rasulullah SAW, jalannya, manhajnya, metodenya, sunnahnya, dan syariatnya. Jadi firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri", kata Ibnu Katsir rahimahullah, ai an amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabilihi huwa wa minhajihi wa tariqatihi wa sunnatihi wa syariatihi. Yaitu jalannya, manhajnya, ya, metodenya, sunnahnya, dan syariatnya. Fatuzanu al-aqwalu wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi. Oleh karena itu semua ucapan dan perbuatan ditimbang, diukur dengan ucapan dan perbuatan beliau. Fama wafaqa dzalika qubila. Apabila ucapan dan perbuatan sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, dalam beliau katakan atau sabdakan atau beliau terangkan atau beliau lakukan dalam perbuatan, qubila, maka diterima. Wa ma qalafahu fa huwa mardudun ala qailihi wa fa'ilihi ka'idan ma kana. Sedangkan apabila ucapan dan perbuatan itu menyelisihi setelah ditimbang dengan ucapan dan perbuatan beliau, ditimbang dengan agama yang beliau diutus dengannya, ternyata menyelisihi, maka ditolak, tidak diterima, dikembalikan itu semua kepada orang yang mengatakannya atau yang melakukannya, ya, siapapun dia. Jadi timbang. Siapapun yang mengatakan melakukan perbuatan apalagi atas nama agama, ditimbang. Apabila mencocoki apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan dalam agamanya, terima. Jika tidak, maka perbuatan itu dikembalikan kepada pengucapnya atau pelakunya, dan kita tidak dibenarkan ikut atau mengikuti perkara yang menyelisihi apa yang Nabi ajarkan. Karena sabata fi sahihaini wa ghairihima, bagaimana sebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim dan lainnya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dalilnya dari agama kami, yaitu agama Islam, maka amalan itu tertolak. Ini lafaz dari Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Kemudian falyahdhar wal yakhsha man khalaqa syari'at ar-rasul sallallahu alaihi wasallam batinan aw zahiran. Maka hendaklah takut orang yang menyelisih syariat Rasulullah SAW, baik menyelisih yang perkara yang batin maupun yang zahir. Antusibahum fitnatun, hendaklah mereka takut ditimpa fitnah. Apa fitnah di sini? Ai fi qulubihim, fitnah di dalam hati mereka, min kufrin aw nifaqin aw bid'atin, berupa kekufuran, kemunafikan atau bid'ah. Maka hendaklah orang yang menyelisih perintah beliau itu takut ditimpa fitnah di hatinya. Ada kekufuran, ada kemunafikan, bahkan ada bid'ah. Aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih, ai fi dunya. Azab yang pedih ini baik di dunia
ya, bil qatli au haddin au habsin au habasin. Di dunia itu misalnya dibunuh atau ya ditegakkan hukum had atau di penjara atau lain-lain hukuman di dunia ini. Nah, tentu Alhamdulillah, apabila di dunia yang menyelisihi Nabi terkadang ada hukumannya, seperti orang berzina, kalau dia belum pernah menikah maka dia dicambuk 100 kali. Kalau dia pernah menikah maka dia dirajam sampai mati. Dan yang melakukan ini bukan individu. Misalnya kita, tetangga kita kayaknya ada yang belak-belakan nih, kita gerbek, ternyata lagi berzina seperti suami dengan istrinya, lalu kita arah, kemudian dirajam sampai mati. Nah, ini nggak boleh. Yang melakukan itu adalah orang yang berbenah. Ya, begitu juga dengan, meskipun Nabi mengatakan seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri akan aku potong tangannya. Tidak bisa anak kita nyuri sepatu misalnya, lalu kita potong sendiri. Ini kan anak saya berhak menghukum, lalu anak kita potong tangannya. Kalau semua mengamalkan demikian, tidak ada arahan dari para ulama, kemudian para penguasa, maka yang terjadi bukan keamanan, malah kekacauan. Karena masing-masing berdalih dengan, wah ini kan dia harus dibunuh. Oleh karena itu, Alhamdulillah, hendaklah kita mengembalikan persoalan ini kepada ahlinya. Apa yang bisa kita amalkan, maka amalkan. Apa yang kita enggak ngerti, maka serahkan kepada ahlinya, yaitu para ulama atau orang-orang yang berwenang. Hadirin rahimakumullah. Sedangkan di alam kubur atau di akhirat kelak tentu tidak diragukan lagi. Mereka yang meninggal dalam kondisi durhaka kepada Rasulullah SAW, menyelisih agama yang beliau diutus dengannya. Apabila penyelisihannya itu sampai nyenggol kepada pembatal Islam, maka tentu akan merugikan si pelakunya. Adapun jika tidak, maka terserah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mendaki dimaafkan, jika Allah mendaki Allah siksa sesuai dengan dosa-dosanya. Tentu kita jangan sampai menjadi orang yang sengaja menyelisihi apa yang beliau ajarkan. Hendaklah kita bahagia berpegang teguh dengan ajaran Islam yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya. Islam yang bersih, Islam yang sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dalam kitabullah atau dalam hadis beliau yang sahih. Ya, tentu di sini membutuhkan bimbingan ilmu dan ulama. Jadi jangan sampai memahami, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, lalu memahami itu semua dengan masing-masing. Jelas banyak kelirunya. Ya, dia harus kembalikan kepada ahlinya, kepada ulama. Makanya kalau kita nggak tahu, Allah perintahkan kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Karena banyak sekali di kalangan kita menyerukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan seruan global, ya. Tetapi prakteknya akhirnya bingung sendiri kalau tanpa bimbingan ulama. Sebagai satu contoh, ada yang berpaham kita hanya berpegang teguh dengan Al-Quran saja, tidak dengan hadis. Kenapa? Hadis itu kan ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang bisa diterima, ada yang enggak. Kita cukup Quran saja. Nah, ucapan ini berkonsekuensi, tentu mengamalkan agama ini jadi suka-suka. Nah, mungkin kita akan bertanya kepada orang yang berpaham seperti ini, kami hanya Quran saja, tidak pakai hadis. Maka tanya kepada orang yang bersangkutan, Bapak masih sholat enggak? Oh, orang Islam masih sholat dong. Lalu di mana kita temukan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat? Ditemukan di surat apa, di ayat mana? Lalu bacaan tasyahud, bacaan ini, bacaan sholat itu baru bab sholat saja, udah jadi kebingungan sendiri. Makanya kita membutuhkan as-sunnah dengan pengertian hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Az-Zuhri, ia mengatakan kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisamu bis sunnah najatun wal ilmu yuqbadu qabdan sari'a fa naqshul ilmi thabatud din wad dunya wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kulli. Ulama-ulama kita terdahulu mengatakan, maksud siapa? Para sahabat. Beliau adalah para ulama-ulama kita, kata Imam Az-Zuhri, yang mengatakan berpegang teguh dengan sunnah itu selamat. Ilmu itu maksudnya apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dicabut dengan cepat. Maka tegaknya ilmu menjadi tegaknya agama dan dunia, sedangkan hilangnya ilmu akan menjadi sebab hilangnya agama dan dunia seluruhnya. Ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya nomor 97. Nah, di sini perhatikan, hari ini kita perhatikan sunnah ajaran yang datang dari Nabi kita hari ini sekarang lebih mudah ditinggalkan. Sedangkan paham-paham yang menyelisihi sunnah lebih mudah diterima. Mengapa demikian? Ini adalah ujian buat kita semua. Kalau kita tidak termasuk orang yang mudah meninggalkan sunnah, kita adalah orang yang bahagia dan bersegera dalam mengambil sunnah, maka itu tanda mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki Allah kebaikan. Yang repot adalah dulu kita mengetahui agama ini, banyak dalil yang kita hafal, banyak dalil yang kita ketahui, namun kita tinggalkan. Dari sholat 5 waktu kita kerjakan dulu, sekarang udah 4 waktu, 3 waktu, kadang-kadang 1 waktu. Bahkan kadang diajak sholat lagi, entar dulu dah, masih pandemi. Ntar kalau dompet udah ada yang tebel gitu ya, baru. Sebab ada yang mengatakan sholat udah lama, gini-gini aja, susah-susah juga. Alhamdulillah, mau susah mau seneng, tugas kita satu, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita tinggalkan hanya untuk sesuatu yang sesuai selera kita. Kalau kita tinggalkan apa yang kita miliki untuk Allah, ini merupakan kemuliaan. Tapi kalau kita tinggalkan Allah dan apa yang diperintahkannya hanya untuk mendapatkan kesenangan yang kita inginkan, ini jelas termasuk orang yang tertipu. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW akan mendapatkan kecukupan dalam semua urusan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang baik bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan takut akan huru-hara hari kiamat, dan orang tersebut banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita termasuk orang yang mengharapkan rahmat Allah, takut akan huru-hara hari kiamat, banyak mengingat Allah, maka akan mudah menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan hidupnya. Orang yang mengenal bahwasanya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu merupakan penentu selamat atau tidaknya kita, dan kita mengenal jalan yang paling bersih mendapatkan rahmat Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW, maka tidak akan susah untuk membenarkan apa yang beliau kabarkan, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Itu tidak akan susah. Kenapa? Tidak ada ruginya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dengan orang yang tahu bahwasanya di hari kiamat nanti orang-orang yang menyelisih Rasulullah SAW akan hitam wajahnya, akan hina,
maka dia tidak mungkin mencelakakan diri. Dia cepat-cepat kembali kepada Islam yang Nabi Muhammad SAW ada di atasnya, Islam yang beliau ajarkan. Karena di situ ada kecukupan, ya, kecukupan. Selain Rasulullah SAW adalah teladan dalam semua urusan, apa yang beliau ajarkan sudah mencukupi. Ya, disebutkan di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa perkara apapun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan semua itu sudah dijelaskan kepada kalian. Maka tidak heran kalau kita sampaikan, dari urusan buang hajat sampai ngadain hajatan, Nabi SAW telah jelaskan. Dari urusin jabang bayi sampai orang mati, Nabi juga sudah terangkan. Dari ngurusin pribadi sampai pribadi orang, rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara, damai dan perang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskannya. Maka orang yang berpegang teguh dengan apa yang Nabi ajarkan dalam agamanya, maka dia akan dicukupi. Mau masuk kamar mandi, Nabi udah ajarkan. Ucapkan sebelumnya, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya Allah, aku memohon perlindunganmu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki dan perempuan. Sehingga kita tidak membutuhkan anjuran kalau masuk kamar mandi, 4 tempat yang dianggap angker dengan ucapan numpang-numpang. Masih banyak di kalangan, ya, saudara-saudara kita yang seperti itu. Numpang-numpang, anak bagong mau pipis. Ya. Tentu kalau yang mengajarkan ibunya, kalau anaknya cerdas pasti akan bertanya, "Bo, aku ini anak sopo sih? Kok disuruh masuk kamar mandi numpang-numpang anak bagong?" Tentu akan bertanya, lo ibunya yang ngajarin, tapi ngajarin anaknya supaya masuk kamar mandi atau tempat-tempat yang dianggap itu dengan numpang-numpang anak bagong. Tentu ini kan menunjukkan bukti siapa saja yang meninggalkan atau tidak berpegang teguh dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat berpotensi jadi hina. Orang anak manusia mengaku anak bagong, ini kan bentuk penghinaan. Tapi kalau kita coba masuk, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, berarti kita apa? Memuliakan diri kita. Kitalah hamba. Kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Allah lah pelindung kita, pelindung orang-orang beriman. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum 'alaikum bil amril 'atiq." Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Ittibalah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Rasulullah dan agama yang dibawanya. Dan janganlah kamu mengadakan perkara baru dalam agama yang sudah sempurna ini. Sungguh kamu sudah dicukupi. Dari bangun tidur ketemu tidur sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ketika kita duduk di tempat tidur kita dan kita pengen mendapatkan ampunan, ya, coba Nabi memberikan arahan. Hendaklah dia mengucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dosanya sebanyak buih di lautan, seperti buih di lautan diampuni. Ini satu karunia besar bagi seorang muslim, bagi kaum muslimin. Kalau berpegang teguh dengan agama ini, berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zahir dan batin, apa yang diketahui dari sunnah, ambil, amalkan semampunya. Maka apa? Allah cukupi. Namun ketika kita, ya, tidak dicukupi dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita sudah membuka dalam diri kita peluang untuk dimasuki hal-hal yang menyimpang.
Maka siapa dicukupi, dia akan selamat. Ya, cukupi. Mudah-mudahan Allah mencukupkan kita dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian di antara keutamaan berpegang teguh dengan agama yang Rasulullah SAW diutus dengannya, yaitu Islam yang sesuai sunnah. Yang ketiga adalah seorang muslim yang semisal ini berpegang teguh dengan apa yang Nabi ajarkan dalam agamanya ini, berarti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Artinya berpegang teguh dengan agama yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya, ini bukti nyata pengagungan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Pengagungan dia terhadap Allah dan pemuliaan dia terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada mereka, pada kita semua. Di dalam surat An-Nisa ayat 64 disebutkan, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan agar rasul itu ditaati dengan seizin Allah. Jadi siapa yang berpegang teguh dengan agama ini, berarti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengagungkan Allah dan syariatnya, beribadah dengan utusannya. Coba bayangkan, kita kalau kedatangan utusan dari orang penting, maka kita muliakan. Apalagi yang diutus kepada kita ini adalah utusan dari Allah Rabbul Alamin. Maka orang yang mengamalkan Islam sesuai dengan ajaran yang Nabi bawa, berarti dia memiliki tanda nyata mengagungkan Allah dan syariatnya, memuliakan Rasul yang diutusnya. Karena ada sebagian sunnah ini. Ya, kalau kita tidak bisa mengamalkan sunnah dalam arti amalan yang dianjurkan, jangan kita merendahkan. Ya, kita misalnya nggak bisa puasa Senin Kamis, misalnya, atau nggak puasa ayam berbit atau puasa sunnah lain. Jangan merendahkan sunnah ini masih banyak amalan yang lain. Jangan. Tetap kita muliakan. Masya Allah, antum bisa puasa, semoga puasa antum diterima. Mudah-mudahan anak tetap mendapatkan amalan atau pahala dari amalan yang lain. Selesai. Tidak usah merendahkan satu ajaran yang kita belum mampu lakukan, atau malah mengorek-orek niat orang lain yang sedang beramal sesuai tuntunan. Cuma mau cari-cari ini aja, itu pencitraan. Ya, jangan, karena kita tidak diutus untuk membelah dada manusia. Apabila di hadapan kita ada orang yang mengamalkan sunnah, doakan keberkahan. Semoga Allah berkahi antum, semoga Allah meneguhkan antum. Gak usah pakai kasak kusuk. Ini orang kayaknya soal nyunah amat. Jangan. Kalau ada orang yang menyelisih sunnah, juga jangan diponis, dia mah gak bakal masuk surga orang kayak gini mah. Jangan. Siapa yang bisa menjamin akhir umurnya? Ketika ada yang menyelisih sunnah, kita bersyukur, alhamdulillah saya nggak jadi dia. Kemudian PR berikutnya, bagaimana orang tersebut ya mendapatkan hidayah dengan sebab kita ada sebab-sebab lain. Kita doakan, ya Allah, hidayahkan sunnah ke hatinya, bukan malah diponis. Kemudian yang berikutnya, keutamaan berikutnya dari berpegang teguh dengan Islam yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Yang keempat adalah mendapatkan cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggembirakan siapa yang ittiba kepada nabinya dengan firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mengaku cinta kepada Allah, ya, yang mengaku cinta kepada. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ittibalah kepadaku. Niscaya Allah mencintai kamu, Allah mengasihi kamu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirahimahullah. Ini kabar gembira yang sangat luar biasa. Siapa di antara kita yang ingin dapatkan cinta Allah dan ampunannya,
tidak ada pilihan yang lain kecuali ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan lain kecuali mengambil Islam yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya, Islam yang sesuai sunnah beliau sebagai agamanya lahir dan batinnya. Beriman bahwasanya Islam yang Nabi Muhammad SAW adalah agama yang benar. Setelah diutusnya tidak ada agama yang diterima Allah, tidak ada agama yang menyelamatkan pemeluknya kecuali Islam. Maka siapa yang mati dalam kondisi tidak beragama dengan ajaran Islam yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya, maka dia termasuk orang yang merugikan dirinya sendiri, termasuk orang yang akan celaka saat di hari perhitungan atau di hari kiamat kelak. Hadirin rahimakumullah. Itu diantara keutamaan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, di mana kalau kita simpulkan tidak ada ruginya orang yang berpegang teguh dengan agama Rasulullah SAW ini tidak akan rugi dan kecewa. Makanya sebagian para a'immah, para imam menasihati kita semua. Kata Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit At-Taimi Al-Kufi, beliau wafat tahun 150 Hijriah, mengatakan idza qultu qawlan yukhalifu kitaballah wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Apabila aku mengucapkan satu ucapan yang menyelisihi kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan ucapanku. Sedangkan Malik bin Anas atau yang biasa dikenal dengan Imam Malik atau Imam Darul Hijrah mengatakan, dia wafat 179 Hijriah, beliau mengatakan innama ana basyarun ukhti'u wa usibu. Sebenarnya aku adalah manusia biasa, aku kadang salah, kadang benar. Fadhuru fi ra'i, maka perhatikanlah, telitilah pendapatku. Fakulu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhuhu. Apabila pendapatku, semua pendapat yang mencocoki kitab dan sunnah, ambillah pendapat tersebut. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuhu. Dan semua pendapatku yang menyelisih kitab dan sunnah, maka tinggalkanlah. Begitu juga dengan Muhammad bin Idris yang lebih dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wafat tahun 204 Hijriah. Beliau malah mengatakan ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin telah sepakat bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya suatu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut karena perkataan atau pendapat seseorang. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan man radda hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ala syafa halakah. Siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berada dalam jurang kebinasaan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan agama Islam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya. Memahami agama Islam sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memahaminya. Tentunya itu semua dengan bimbingan para ulama, para ahli ilmu yang lurus berjalan di atas jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan mereka dengan baik. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata dan sikap yang tidak berkenan, dan kita akhiri kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kepahaman yang benar tentang agamanya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba was sunnah waj'alna min ibadikal mukhlisin. Allahumma inna nas'aluka hayatan thayyibah wa mitatan as-sunnah wa nas'aluka jannatal firdaus ma nabiyina Muhammadin bi ghairi hisabin wala adzabin innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka al-wahhab.
Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di foto agak makanya